Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ini saya sempatkan di sela-sela jamnya Bu Badruli ya. Saya ingin menjelaskan saja untuk yang tugas terakhir atau UAS ya. Jadi ini yang saya kirim di grup itu adalah tugas akhir untuk yang teman-teman kemarin kelompok itu yang kelompok ya. Untuk tugas kelompok. Ini sebagai UAS. Sebentar. Saya share dulu. Sudah muncul untuk Excel-nya? Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah. Baik, saya mulai saja untuk penilaian pada non-tes. Saya ingatkan kembali, itu menggunakan rubrik penilaian dan juga kriteria penilaian. Di mana untuk rubrik penilaiannya itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu ya. Jadi dilihat dulu penilaian apa. Dibuka dulu untuk penilaian apa dulu. Misalnya ketika penilaian ini untuk unjuk kerja ataupun penilaian proyek, maka aspek yang diamati atau aspek yang akan dinilai itu disesuaikan dengan penilaian yang akan dibuat. Kemudian setelah ada lembar untuk penilaiannya, otomatis kan harus ada lembar penskorannya. Nah, lembar penskorannya ini kita bisa gunakan SPSS maupun yang paling sederhana adalah penghitungan yang ada di Excel ya. Nah, ini salah satu contoh penghitungan yang ada di Excel. Jadi nanti kita lihat dulu teman-teman itu nanti membuat yang diamati atau yang dinilai itu ada berapa kriteria dulu. Kemudian misalnya ada 10 ya, di sini ada 10 kriteria, berarti nanti setiap skornya itu maksimal berapa. Jadi teman-teman di kelompok kan mungkin ada yang range-nya itu antara 1 sampai 5, ada juga yang range-nya 1 sampai 4 dan seterusnya. Disesuaikan saja ya dengan pekerjaan kelompok masing-masing. Kemudian, nah untuk jumlah dari siswa atau responden yang akan dilakukan penilaian itu kalau misalnya range-nya, jadi gimana caranya ketemunya skor maksimal itu harus 100 teman-teman. Contoh ini ya. Ketika kita di sini jumlah untuk respondennya atau jumlah yang mengisi atau yang dinilai ya ada 25, ini kan ada 25 ya. Otomatis skor maksimalnya kan 25, di sini skor tertinggi kan 4. Otomatis 25 kali 4 kan berarti skor maksimal adalah 100. Nah, kalau misalnya respondennya itu ada 20, otomatis kalau 20 kali 4 kan cuma 80. Jadi untuk kriteria yang di bawah ini ya kriterianya ini ya. Ini harus disesuaikan dengan yang ada di atas ini. Terus lagi, misalnya bagaimana Bu jika aspek yang diamati itu skornya itu 1 sampai 5, ya berarti otomatis 5 dikali berapa? Dikali berapa aspek yang harus dicapai. Nah, itu nilainya harus 100. Jadi kriteria ini bisa ditentukan seperti ini atau sesuai dengan yang dibuat teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini tidak boleh sama dengan seperti ini. Karena apa? Karena aspek yang diamati itu kan berbeda dengan yang skor maksimalnya.
Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum tak lanjutkan. Maaf Bu, mau tanya. Ya, Itu yang kriteria 1 sampai 10 yang atas itu maksudnya kriteria kayak gimana ya Bu? Saya nggak paham. penilaian non-tes kemarin sudah ada yang membuat mungkin. Itu diambil dari situ. Yang penilaian apa macam-macam jenis penilaian non-tes itu ya Bu? Iya. Jadi yang dinilai apa? Misalnya ini penilaian proyek ya, penilaian proyek. Berarti kan yang dinilai misalnya dari segi isi, tampilan, dari segi apa? Lengkap tidaknya misalnya. Nah, 1, 2, 3 itu ya itu aspek yang dinilai atau aspek yang diamati, Mbak. Paham? Iya, Bu. Oke. Misalnya dari segi isi, oh anak ini sudah baik sekali ya nilainya 4. Oh ini dari segi tampilan sudah baik sekali nilainya 4 dan seterusnya. Ya, tergantung teman-teman membuatnya apa. Ini kan contoh saja saya. Ini saya contohkan ini ada 10 kriteria atau 10 penilaian yang harus dinilai. Kemudian kalau sudah data itu sudah ada didapatkan. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini. Nah, nanti disesuaikan teman-teman. Kalau misalnya aspek yang diamati atau yang dinilai cuma 5, ya ini dihapus kan otomatis sampai 5 aja. Ya, otomatis 5 dikali 4 kan berarti skor tertinggi kan 20. Nah, itu. Jadi tidak sama setiap penilaian, bentuk penilaian. Kemudian kalau misalnya sudah didapat ini data, misalnya seperti ini untuk pengisian ya. Ini dibuat seperti apa Bu? Ya terserah lah. Untuk datanya sendiri itu bisa dimanipulasi ya. Saya tidak apa ini? Tidak harus teman-teman itu terjun langsung ke SD itu enggak, tetapi bisa dimanipulasi untuk data yang didapat. Tetapi saya ingin melihat nanti skor akhir untuk skor akhirnya ini supaya bisa ditemukan ini maksud saya untuk yang ini. Nah, ini total keseluruhan berapa kan tinggal dijumlah ya. Kemudian untuk nilai akhir skor berarti hasil skor dari yang didapat dibagi hasil keseluruhan. Kemudian dikali 100. Nanti ketemu berapa persen. Oke, sampai sini ada yang bertanya teman-teman? Itu berarti tugasnya ada 2 Bu ya. Untuk yang kemarin itu sama yang tentang skor penilaian ini ya Bu ya. Kalau ini tugas akhir, kalau yang kemarin itu tak buat UAS, kan tak sampaikan begitu ya ke sampean. Iya. Nah, Ya berarti oke. ada 2 skor penilaian sama itu. Iya, Beda. iya. Ya Bu. Oke. Ada lagi yang bertanya? Untuk pengumpulannya sendiri, kalau bisa, atau kemarin sudah saya sampaikan ya pengumpulannya Mbak Ervin. Saya lupa. Sudah Bu, yang itu apa tugas akhir sama tugas UAS itu yang kelompok dikumpulkan jadi satu. Cuma yang ini tugas akhir kemarin ibunya bilang di learning aja. Terus yang tugas UAS itu dikumpulkan di link. Kemarin sudah saya bikin link Google Drive-nya buat teman-teman juga. Untuk terakhirnya? Yang tugas akhirnya ibu kemarin bilang dikumpulkan di learning aja begitu. Untuk tanggalnya maksudnya. Untuk tanggalnya sudah. Sudah Di belum ya? pertemuan tanggal 6 besok. Soalnya minggu depan udah UAS. Atau minggu depan terakhir. Ya wes, dibuat minggu depan semua saja. Ya. Berarti Mbak. minggu depan ya tanggal 13 itu ya waktu UAS itu ya. Ya. Oh Tanggal ya 13 Bu. ya. Ya, nggak ada soal UAS berarti Bu. Nggak ada ya, kemarin itu tak. Oh ya Bu. Ya Bu. Makasih. Oke.
Jadi tanggal 13 ya. Tanggal 13 Iya, terakhir ya pengumpulan kalau bisa, supaya bisa saya rekap juga untuk nilai-nilai nanti akhirnya saya bisa share ke teman-teman untuk hasil akhir nilai dari mata kuliah penilaian pembelajaran. Kemudian ada satu lagi, ini berdasarkan rapat ya kemarin, rapat tadi pagi, untuk pelunasan biaya UAS ya mungkin ada tanggungan untuk semester ini tidak bisa dilakukan penundaan pembayaran. Jadi dimohon teman-teman diusahakan supaya segera untuk melakukan pembayaran. Supaya kita nanti bisa melakukan UAS di e-learning untuk pengumpulannya. ya Bu. Oke. Kalau untuk mata kuliah saya, ini khusus untuk mata kuliah saya. Kalau yang lain kurang tahu saya. Untuk mungkin yang kalau ada yang kesulitan pembayaran, kemudian belum bisa membayar, tetap bisa ikut UAS kalau di mata kuliah saya. Baik itu penilaian pembelajaran maupun strategi pembelajaran ya. Yang jelas untuk hasil akhir nanti itu kan yang memutuskan adalah pihak kampus. Maksudnya untuk tampilan hasil KHS teman-teman itu kan tergantung dari syarat pembayaran juga ya. Nah, itu saya kembalikan ke kampus. Yang penting kita sudah UAS. Jadi tidak ada tanggungan maksud saya begitu. Untuk penampilan di KHS itu kan tergantung dari kebijakan kampus. Gitu ya. Kalau untuk mata kuliah saya. Ya Bu, Jadi terima nggak kasih. usah khawatir, nggak ikut. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman untuk penilaian ini. Jadi coba disesuaikan ya dengan hasil kerja kelompok untuk penilaian non-tesnya. Kemudian dibuat penilaian dari yang sudah dibagi kemarin. Kan ada yang dapat penilaian proyek, ada yang dapat penilaian portofolio, dan seterusnya. Ini juga sebetulnya bisa digunakan untuk yang penilaian objektif ya. Misalnya pilihan ganda misalnya, itu kan bisa. Tapi di sini tidaklah skor 1 sampai 4 atau skor 1 sampai 5. Kalau pilihan ganda, kalau salah ya berarti 0. Berarti yang digunakan adalah 0 dan 1 biasanya. Ini jumlah butir soalnya, biasanya kalau pilihan ganda ya misalnya ada 10 soal di dalam pilihan ganda. Kemudian kalau salah berarti kan nilainya 0. Kalau benar berarti nilainya 1. Nah, ini untuk cara penghitungannya. Kalau benar semua 1-1-1 ya di sini skor totalnya 10. Kalau skor totalnya 10 berarti kan skor akhirnya juga 10. 10 per 10 kali 100. Hasilnya adalah 100%. Gitu cara mengalikannya. Kalau ini juga sama, ini kan 39. Otomatis ya nanti 39 dibagi skor totalnya kan 4 dikali 10 berarti 40 ya. 40. Kemudian dikali 100. Nah, ketemu 97,5%. Berarti si Andi ya untuk penilaian pada non-tes ini dia mendapatkan 97,5%. Gitu caranya. Dan seterusnya. Kalau ini kan caranya ngitung satu kan yang lain tinggal ditarik ya, nanti kan otomatis. Nah, gak otomatis. Bentar, saya buat otomatis dulu. Salah ini saya. Berarti di sini sama dengan skor total dibagi 40 dikali 100. Nah, ini nanti tinggal narik ya. Nah, nanti ketemu ya. Kita aja.
Oke? Paham ya ini teman-teman untuk cara menganalisis penilaian non-tes? Paham, Insya Bu. Allah. Ya, oke. Nanti dicari ini ya. Nanti tolong ini dicari dan hasil rata-rata atau nilai akhir skornya keseluruhan itu berapa. Ini ya. Cuma itu aja. Dan ini juga disesuaikan dengan range-nya yang di sini. Oke? Kalau memang skor akhirnya tidak bisa 100 ya di sini harus ketemu berapa. Nah, misalnya 5 aspek. 5 aspek yang diamati berarti kan 20 skor tertingginya. Berarti ya baik sekali itu 20. Nanti teman-teman hitung lagi. Di sini untuk skor baik itu berapa. Kalau ini paham enggak kalau yang ini? Belum paham, Bu. Ya, oke. Misalnya kan dari nilai 20 tadi. Skor yang paling tertinggi. Di sini kan kriterianya ada 4, Mbak. Nah, itu nanti bisa dibagi 4. Paham ya? 20 dibagi 4 berarti 5. Ya kan? Berarti di sini nanti 0 sampai 5. Terus di sini 6 sampai berapa? 10 ya. Terus di sini 11 sampai 15. Di sini berarti berapa? 16 sampai 20. 16 sampai 20. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian, teman-teman. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terakhir mungkin? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, Mbak Galuh. Mengenai indikator sama taksonomi Bloom itu saya masih nggak bisa, Bu. Kayak apalagi yang psikomotor untuk menentukan indikator itu, Bu. Untuk menentukan Ini indikator bukan yang materi ada. sekarang, Bu. Ya, Bu. Jadi kan ada indikator yang harus sama dari taksonomi Bloom. Nah, itu saya sering kali kesulitan di materi tersebut, Bu. Oh, membuat Meskipun saya indikator. udah baca sekali-kali masih sering pusing waktu yang psikomotor atau lagi yang psikomotor yang terakhir-terakhir gitu, Bu. Kayak yang P6, P5 gitu. Oh ya, oke. Oke. Jadi kita identifikasi dulu ya. Sebetulnya hampir sama. Tak buka blank kosong ya. Sebentar. Jadi kita identifikasi dulu untuk KD-nya itu apa dulu. Ya. Jadi di sini kan biasanya kalau di RPP, nah ini nanti kita ketemu lagi di semester depan teman-teman untuk pembahasan perencanaan pembelajaran. Nah nanti detailnya di situ sebetulnya. Ini kebalik mata kuliahnya ya. Jadi di dalam RPP itu yang pertama adalah kompetensi inti. Kemudian yang kedua adalah kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga adalah indikator, tujuan pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran, sebelum tujuan ada media, biasanya itu ada apa lagi ya? Sumber, bahan, alat. Kemudian langkah pembelajaran, kemudian terakhir penilaian. Nah, mata kuliah ini membahas penilaian ini. Nah, jadi saya memang tidak seberapa menjelaskan yang ini, teman-teman. Nah, karena nanti ada mata kuliah sendiri. Kemudian di sekolah jenjang SD, SMP, SMA. Ini ya saya tebali yang ini. Kompetensi inti dan kompetensi dasar itu sudah ditentukan dari kementerian. Ya, kita tinggal menentukan apa? Menentukan indikator, tujuan, media, sumber, bahan, alat, langkah, dan penilaian.
Kemudian lagi di K13 revisi itu mengalami perombakan struktur RPP. Jadi di dalam RPP K13 revisi itu hanya mencantumkan kompetensi dasar ya ini, kemudian tujuan sama langkah pembelajaran. Nah, indikator dan media maupun penilaian. Maaf salah ini saya. Di RPP revisi itu mencantumkan ini tujuan, saya beri warna yang lain ya. Kemudian langkah dan penilaian. Nah, ini di RPP revisi. Kemudian untuk membuat penilaian itu sebetulnya ya harus tetap kita harus tahu indikator. Nah, ini. Jadi kuncinya kita membuat penilaian itu ada di indikator. Nah, bagaimana cara membuat indikator? Itu harus diturunkan dari kompetensi dasar. Jadi intinya begini. Di sini ada KI. Ini sebutannya KI ya. Kemudian di sini ada KD. Dari KI diturunkan ke KD. Dari KD diturunkan ke indikator. Dari indikator diturunkan ke tujuan pembelajaran. Nah, itu Mbak. Dari situ. Kemudian untuk menentukan indikator, kita balik ya, karena ini kan sudah ditentukan oleh kementerian, kita kan tinggal menentukan indikator. Kita lihat kata kerja yang ada pada kompetensi dasar, gitu caranya. Kemudian kita cari kata tersebut masuk pada taksonomi Bloom tingkat berapa. Nah, itu caranya. Kalau kita sudah tahu, oh ternyata KD ini masuk pada taksonomi Bloom tingkat 2. Berarti kita harus membuat indikator minimal adalah CE. Minimal adalah tingkatan 1 dan yang paling tinggi adalah tingkatan kedua. Kalau kita lihat pada KD kata kerjanya itu tingkat kedua. Nah, dari situ Mbak. Jadi untuk membuat indikator itu tidak harus satu ya teman-teman. Jadi bebas. Bebas berapapun yang penting dalam pembelajaran itu tercapai nantinya. Gitu. Paham ya? Sampai sini paham nggak Mbak? Paham Bu, tapi yang suka bikin saya bingung itu ini kata kerja dari KD itu termasuk ke skill motor 1, 2, 3. Yang paling sulit itu antara motor 5 sama 6. Yang terakhir itu. Sama kadang kayak bingung ini masuk ke psikomotor atau masuk ke kognitif seperti itu Bu. Oke. Kalau bingung masuk yang mana, jadi gini. Dalam KI itu kan ada 4, ya kan? Jadi ada KI 1 tentang apa kemarin? KI 1, ayo. Afektif. Afektif kepada siapa? Kepada Tuhan. Religius ya. Nah, kemudian KI 2 sosial ya, dengan teman. Kemudian 1, 2 ini afektif. Kemudian gini ya. Kemudian yang ketiga kognitif. Keempat psikomotorik. Nah, maka dari itu kita lihat aja Mbak. Di situ kan ada sub-subnya. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4. Otomatis karena ini masuk ke KD berarti kan masuk ke subbab ya. Kalau di dalam subbab berarti ya kita lihat di KD tersebut depannya itu angka berapa. Itu sebetulnya tinggal lihat itu aja kalau saya. Misalnya depannya 4.1. Nah, entah apa itu kata kerjanya. Berarti ini masuk ke mana kalau 4 ini tadi? Psikomotor. Lah, itu kata kuncinya.
Kalau Itu misalnya antara psikomotor 1 sampai 6-nya itu, Bu. Kayak yang sering bingung itu antara psikomotor 5 sama 6 itu hampir sama. Kata kerjanya itu hampir sama. Kita bingung. kalau hampir sama berarti kita lihat kata yang mengikuti setelah kata kerja. Ya, misalnya ini misalnya aja misalnya kalau di kognitif kan menganalisis ya, menganalisis itu C4 ya. Nah, kita lihat menganalisis apa dulu. Kalau memang dilihat kata yang dicantumkan di KD ini banyak sekali yang dibahas, berarti ya masuk ke psikomotorik yang ke paling tinggi. Gitu Mbak caranya. Iya, Bu. Tahu. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama Mbak Galuh. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau beban yang diberikan pada materi tersebut itu memang kalau dirasa oh ternyata ini materinya banyak, berarti masukkan saja. Kalau memang rancu antara P4 dan 5 misalnya, ya masukkan yang paling tertinggi. Gitu caranya. Yang lain sudah paham ya ini? 3, 2. Ya, oke. Sudah ada lagi pertanyaan? Bu, maaf. Ini nanti pengumpulannya saya jadikan satu di di Google Drive aja, Bu ya. Jadi nanti Google Drive-nya 2 daripada Ibu nanti di learning gitu. Takutnya sibuk atau gimana gitu loh, Bu. Biar saya buatkan aja nanti Google Oh Drive-nya iya. 2. Iya. Jadi ada 2 macam ya. Yang satu untuk skor penilaian tugas yang ini barusan, sama satunya yang link Google Drive buat yang kemarin minggu lalu itu. Ya, Bagaimana? Oke. Terima kasih Ya. Mbak Ervin. Ya, Bu, sama-sama. Ya, kalau minggu depan diakses kan soalnya ada yang itu, kendala pembayaran juga nanti. Wis dimulai ditutup nanti ya. Iya wis Iya. di Google Drive aja. Ya, Google Drive semua aja ya, Bu. Oke. Terima kasih. Iya, Oke, sudah ya. Paham ya untuk mata kuliah ini? insya Allah paham, Bu. Oke. Masya Allah paham, Bu. Oke, terima kasih. Kalau begitu teman-teman untuk hari ini sekaligus sebagai hari terakhir perkuliahan kita, saya mohon maaf apabila ada salah kata, tingkah laku yang kurang berkenan mungkin ya selama pembelajaran atau kurangnya pelayanan, kurangnya dalam mengajar, saya minta maaf ya. Oke. Terima kasih. Kalau begitu, jangan lupa untuk tugas akhir dan UAS-nya dikerjakan paling lambat minggu depan, dikumpulkan di link yang diberikan Mbak Ervin. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini sampai bertemu minggu depan, semester depan. Semester depan. Mohon maaf ya. Sampai bertemu semester depan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.